wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran seminar biologi. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang mana membawa kita telah membawa kita kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Learning. Maksudnya yaitu pengaruh penerapan modal discovery learning terhadap motivasi dan hasil belajar kognitif siswa pada materi virus di kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Sinabang. Baik, adapun permasalahan yang terdapat pada proses pembelajaran biologi di SMA Negeri 2 Sinabang ini yaitu proses pembelajaran yang bersifat teacher center. Proses pembelajaran yang terjadi selalu memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru. Siswa tampak mendengar dan informasi yang disampaikan oleh guru tersebut dan mengakibatkan proses pembelajaran cenderung membosankan dan menjadikan kemandirian belajar siswa menjadi rendah. Kemudian siswa juga tidak bertanya tentang tua yang mengemukakan pendapat sehingga kurangnya motivasi, keaktifan dan minat siswa dalam mempelajari biologi sehingga menyebabkan hasil belajar siswa yang sangat rendah. Baik, adapun rumusan masalah dari proposal ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan model discovery learning terhadap motivasi siswa pada materi virus di kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Sinabang dan terdapat hasil belajar kognitif siswa pada materi virus di kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Sinabang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penerapan model discovery learning terhadap motivasi siswa pada materi virus di kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Sinabang dan hasil belajar kognitif siswa pada materi virus di kelas 10 SMA Negeri 2 Sinabang. Adapun manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi virus. Sedangkan praktis yang pertama bagi peneliti dapat meningkatkan profesinya sebagai seorang pendidik. Yang kedua bagi siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada materi virus. Kemudian bagi guru dapat memberikan masukan penerapan model pembelajaran yang inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Dan bagi sekolah sebagai bahan masukan tentang cara menerapkan model discovery learning dalam pembelajaran biologi khususnya atau lainnya. Adapun definisi operasional di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning ini merupakan proses belajar yang siswanya mencari tahu sendiri materi tanpa diberitahu oleh gurunya. Jadi siswa di sini berusaha untuk mencari materinya sendiri dengan mencari materi di luar dengan mencari tahu. Siswa dapat mencari dari sumber-sumber seperti internet, buku, atau artikel-artikel lainnya. Kemudian poin yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar ini dapat diperoleh dari usaha siswa yang berupa penguasaan pengetahuan dalam pembelajaran biologi.
Kemudian di sini ada poin yang ketiga, yaitu motivasi. Motivasi ini merupakan ada daya penggerak bagi siswa agar siswa lebih semangat dalam proses belajar agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kemudian poin yang keempat di sini adalah virus. Virus merupakan materi yang berkaitan dengan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Saya memilih materi virus ini karena materi ini termasuk salah satu materi yang sulit bagi siswa SMA Negeri 2 Sinabang. Kemudian di sini ada proses belajar mengajar. Mengajar merupakan cara menyampaikan pengetahuan materi kepada anak didik. Kemudian bahan mengajar adalah yang menimbulkan proses belajar. Jadi proses belajar mengajar dapat disimpulkan bahwa mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, kemudian mentransfer ilmunya untuk peserta didik. Kemudian di sini ada hasil belajar. Hasil belajar ini dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ini bertujuan untuk mendapatkan data pembuatan yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan siswa dalam keberhasilan pencapaian tujuan belajarnya. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini biasanya dipersiapkan oleh seorang pengajar yang mana mengacu kepada fase-fase pelaksanaan. Kemudian dan dalam persiapannya juga mengacu kepada teori-teori belajar yang mendukung agar keterampilan dalam mengajarkan materi pembelajaran di kelas. Ada model discovery learning. Dari beberapa pendapat, para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri atau menyelidiki sendiri. Maka hasil yang diperoleh akan mudah diingat oleh siswa itu sendiri dan tidak mudah dilupakan oleh siswa itu sendiri. Adapun kelebihan dari discovery learning ini, yang pertama adalah siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. Kemudian menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry. Kemudian yang ketiga itu mendukung kemampuan problem solving siswa. Dan yang terakhir memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun kekurangan model discovery learning ini, yang pertama, untuk materi tertentu waktu yang tersita cukup lama. Kemudian tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Di lapangan beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Kemudian tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya topik-topik yang terhubung dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model pertemuan terbimbing.